What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gua mau POV test drive NMAX tahun 2018. Dan ini NMAX bukan yang ABS, jadi NMAX biasa ya. Waktu itu harga belinya sekitar 27 juta kalau nggak salah. Sekarang secondnya nanti bisa dicek di deskripsi, karena gua nggak tahu harga secondnya sekarang berapa. Dan untuk NMAX ini warnanya black, dan gua ngelakuin beberapa modifikasi di body. Bukan beberapa sih, satu modifikasi, yaitu gua masang stiker Dove. Karena sebenarnya bawaan aslinya ini kan udah bahannya bahan-bahan Dove semua ya, serinya udah Dove semua, tapi bagian ini dan bagian ini itu masih gloss, sama kayak gini. Ini tadi sempat dibikin Dove juga, cuman karena udah ngeletek akhirnya udah dibiarin aja. Tapi bagian bawah itu asli nggak ganggu banget. Akhirnya gue pasang cutting stiker, kalau nggak salah 70.000 apa 100.000 gitu, pakai 3M Oracle. Untuk bagian body udah itu doang. Terus kemudian gue tambahin gantungan 35 kalau nggak salah harganya. Terus bagian lainnya semuanya serba standar, ban belum pernah diganti, kecuali kanvas udah diganti pakai Bendix kanvas belakang. Terus modifikasinya sih sebenarnya nggak banyak ya, cuman yang spesial di sini adalah gua pakai proyektor LED. Dan ini proyektor LED punyanya Toyota, Altis atau Fortuner yang baru yang LED. Kayaknya semuanya pakainya sama, pakai LED ini. Gua matiin dulu. Nah, kayak gitu. Kelihatan ya, kiri kanan custom shroud, custom mounting. Terus gua pakai Demon Eye warna biru. Kemudian bagian sini gua kasih LED. Sini juga pasangin LED. Nah, kalau misalnya desain seperti itu. Jadi dia sistemnya pakai relay. Kalau misalnya ngesen dia kuning, tapi selesai ngesen dia balik jadi putih. Terus gua tambahin sensor bunyi, semacam kayak sensor gitu, supaya gua nggak lupa kalau misalnya ngesen terus lupa dibalikin lagi gitu. Oh ya, satu lagi untuk bagian handle, semua ini diganti punyanya Bajaj Pulsar kalau nggak salah 180 ya. Jadi ini diganti. Ini ada iluminasi LED-nya kalau malam kelihatan. Jadi ada engine start stop, ini diganti jadi fungsi untuk hazard. Ini lampunya bisa dimatiin. Lampu utama start dari sini, kemudian klakson kiri kanan, dan lampu jauh. Terus ada pasnya juga di sebelah sini gitu, jadi bisa nggak selalu nyala. Oke, dari luar tampilannya itu doang, sisanya nggak ada modifikasi lagi. Terus untuk kompartemen standar buat yang mau beli NMAX, di sebelah sini nggak tahu nih gunanya buat apa, cuman kebanyakan modifikator suka ganti jadi voltmeter atau untuk input untuk charger. Di sini juga bisa dibolongin, dan di sini muat satu botol aqua. Biasanya gue suka naro koin atau naro handuk atau naro jas hujan, bisa juga di sini. Terus untuk bagasinya sebenarnya nggak terlalu luas ya, nggak terlalu luas. Untuk satu helm gue pakai INK CL Max, muat walaupun agak mepet. Tapi kalau helm-helm half face pasti muat, helm yang agak kecilan pasti lebih muat lagi. Dah sih itu doang ya, bagasinya segede gini. Terus untuk aki ada di sebelah sana. Oke, gitu aja, kita test drive sebentar, mumpung belum hujan. Oke guys, kita langsung test ride ya. Ini cuacanya mendung parah, mau hujan. Jadi mudah-mudahan kita nggak kehujanan di jalan. Tapi kayaknya udah rintik. Kita terabas dulu ya. Kalau deres baru pakai jas hujan. Nah, jadi NMAX ini waktu itu beli yang non ABS karena apa ya, mungkin karena lebih irit secara budget gitu. Terus udah gitu jarang touring, jarang ngebut juga.
Jadi ya udahlah, dipepet-pepetin aja. Ini ada tali ya, ini tali suka buat naruh GoPro nih. Kalau misalnya takut jatuh, dikasih tether namanya. Nah jadi waktu itu sebelum pakai motor ini, gue tuh pakai Honda Beat 2009 kalau nggak salah. Nah karena anak udah gede gitu, kadang suka ikut bareng, jadi ya nyari yang agak gedean. Kebetulan ada budgetnya waktu itu, ganti sama yang ini. Nah yang gue rasain tuh pertama kali kalau misalnya dari motor bebek matic ya, pindah ke sini tuh bener-bener yang kayak apa ya, gede banget gitu. Awalnya bingung, tapi lama kelamaan ya jadi kayak kecil juga karena udah kebiasa kan. Jadi kalau misalnya kalian dari bebek matic terus mau beli ke motor-motor sejenis ini, NMAX, PCX, ya pasti awalnya ngerasa agak gede gitu. Tapi ternyata enggak juga kok, masih bisa nyalip kanan kiri juga gitu. Terus untuk konsumsi bensin ini masih 6.400 ya, kelihatan nggak tuh, 6.400. Terus untuk konsumsi bensinnya average-nya 31 km seliter. Jadi 30 lah, hitungannya 30 kilo 1 liter. Bensin yang gue pakai itu kadang Pertamax turbo, pokoknya Pertamax yang merah tuh ceban ya turbo nggak salah, pokoknya Pertamax turbo, iya bukan racing ya, Pertamax turbo. Pertamax turbo, kadang V-Shell, Shell V-Power, kadang pakai Pertamax, tergantung lah yang lagi adanya yang mana gitu. Jadi untuk bensin sih sebenarnya lumayan irit ya untuk motor segede gini. Terus untuk mesin agak kasar, ya nggak tahu ya, motor-motor Yamaha dari dulu yang gue pakai Mio juga gitu, agak gitu. Gue nggak paham karena bukan orang mesin. Jadi mungkin teman-teman yang komen dan ngerti mesin bisa jelaskan kenapa mesin Yamaha agak lebih kasar dibandingin Honda. Terus yang gue keluhin sih sebenarnya bagasi ya. Bagasinya kayaknya kesannya gede gitu, tapi ternyata kecil. Buat gue yang sering beli Pampers, itu cuma muat 1 Pampers. Kalau misalnya beli susu kardusan 2 biji udah nggak muat, jadi harus dikonsider juga. Tapi untuk bagian depan ini enak kalau misalnya punya anak yang udah bisa nginjak bagian bawah, jadi bisa ditaruh di depan. Atau mungkin ada yang jual modifikasi kayak semacam tempat duduk di depan. Untuk bertigaan, anak 5 tahun sama ibunya di belakang masih cukup banget gitu. Jadi overall motornya enak sih menurut gue. Harga secondnya gue nggak tahu ya, nanti akan gue sertakan di bawah setelah gue searching. Terus untuk STNK-nya kalau nggak salah terakhir gue bayar 380.000 gitu 1 tahunnya, kalau nggak ada progresif. Jadi sebelumnya ada progresif dan belum kehapus sampai 3 motor. Jadi yang motor-motor sebelumnya ternyata belum kehapus gitu progresifannya waktu itu. Akhirnya bayar sampai 700 ribuan. Jadi hati-hati loh teman-teman yang mau beli motor, coba dicek-cek dulu. Sebisa mungkin kalau punya 1 motor ya 1 aja gitu. Bisa kok ke Samsat ya, dihilangin data-data yang sebelumnya itu, dibersihin. Nah untuk modifikasi ya tadi udah dilihat, gue udah pasang cutting stiker. Tuh dia tempat pasangnya tuh, kebetulan pas lewat jauhir stiker. Terus tipenya pakai Oracle supaya ini kan kaki kan sering nempel tuh, jadi kalau misalnya baret apa bisa dicopot ganti lagi. Tapi sampai saat ini dari awal gue beli gue belum pernah ganti. Kemudian untuk modifikasi lainnya itu lampu. Gue dari dulu memang basic orang lampu, jadi lampu tuh penting. Dan gue milih pakai LED pada akhirnya, walaupun gak seterang HD tapi karena awet. Ini LED ya, yang sebelah itu udah umurnya mungkin sekitar 8 tahun ya, 6 tahun kayaknya. Seumuran anak gue lah, 6-7 tahun. Yang satunya baru 2 tahun dan cahayanya bisa dibilang hampir sama. Dengan HID mungkin udah redup atau udah gosong dan harus udah ganti. Jadi mungkin initial cost LED tuh lebih mahal, tapi secara jangka panjang lebih awet. Nanti akan gue buat video night ride pakai ini untuk melihat performa LED-nya kayak apa sih malam-malam gitu, worth it apa enggak. Atau mungkin gue akan bahas di topik yang lain, di video yang lain gitu, mungkin khusus tentang lampu. Oke, sisanya enjoy the ride. Data-datanya akan gue taruh di spesifikasi, di deskripsi. So thank you yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share. Buat teman-teman yang mau beli motor ini,
Semoga dapat motor yang masih bagus. Hati-hati karena lagi musim banjir, jadi dilihat-lihat dulu motornya masih clean atau enggak. So, ini juga hujan. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.